Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Tumbal Pabrik Tekstil. Cerita ini ditulis oleh Manafila. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, saya selalu mengingatkan bahwa nama dan tempat sudah disamarkan karena itu privasi dan juga untuk keamanan bersama. Yuk, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Panggil saja aku Bejo, anak ketiga dari 5 bersaudara. Aku tinggal di salah satu kota pinggiran di Pulau Jawa. Di kota ini terdapat sebuah pabrik tekstil, anak cabang sebetulnya. Pabrik pusatnya ada di ibu kota. Namun tetap saja pabrik ini merupakan pabrik terbesar di kotaku. Pabrik ini juga terbilang cukup kuat. Terbukti dari beberapa kali krisis ekonomi, pabrik dengan ribuan karyawan ini tidak pernah melakukan pengurangan karyawan. Padahal banyak pabrik serupa yang melakukan pengurangan karyawan atau malah gulung tikar, dan bersyukur aku akhirnya bisa bekerja di pabrik ini. Walau aku anak dari pemilik pabrik, tapi aku suka bergaul dengan para karyawan, terutama cleaning service di bagian kantornya, dan aku terbiasa bergaul dengan para staf wanita daripada staf prianya. Hampir semua staf wanita selalu mencariku saat waktu sudah mendekati jam makan siang. Tidak terkecuali dengan Mbak Tri. Mbak Tri, staf kantor bagian logistik, wanita berhijab yang paling suka beli nasi pecel porsi separuh dengan irisan bakwan di dalamnya. Masih segar dalam ingatanku wajah ayunya, ditambah softland warna coklat yang tidak pernah absen dari mata almondnya. Sangat kontras sekali dengan kulit wajahnya yang putih. Seminggu yang lalu Mbak Tri memintaku untuk menemaninya membeli nasi padang di warung luar pabrik ini. Tumben nasi padang, Mbak? Enggak di warungnya Bu Sri aja? Sekali-kali, Mas. Ternyata itu terakhir kali Mbak Tri mengajakku. Karena setelahnya ia terjatuh di toilet pabrik yang paling ujung. Mbak Tri dirawat di rumah sakit selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Kalau aku tidak salah mengingat, minimal ada 2 karyawan pabrik yang meninggal setiap tahun. Sudah jadi rahasia umum memang tentang keanggaran pabrik ini, terutama toilet pabrik yang paling ujung. Banyak karyawan yang masuk ke toilet itu berakhir dengan kesurupan. Selain itu, banyak sosok-sosok lain yang menghuni pabrik ini. Kuntilanak merah yang selalu lalu lalang di koridor. Lelaki berwajah rusak yang selalu mencari tangannya. Belum lagi penghuni pohon dekat parkiran. Pokoknya lengkaplah, mulai dari yang biasa saja sampai yang menyeramkan. Ada semua di pabrik ini. Saat malam hari, entah kenapa aku selalu mimpi buruk tentang ayahku yang selalu jadi monster yang memakan pegawai pabriknya sendiri. Aneh memang, tapi ayahku ini memang punya pabrik tekstil yang memperkerjakan banyak sekali pegawai. Namun aku ditinggal ayah dan ibuku saat aku berusia 10 tahun. Ayah ibuku tinggal di luar kota sudah hampir 20 tahun lamanya. Mereka mengurus pabrik yang ada di daerah Sumatera. Benar terlalu dini untuk dapat mengingat jelas kedua orang tuaku yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Terlebih semakin hari, ingatanku akan sosok ayah perlahan digantikan oleh sosok seram yang selalu menghantui mimpiku itu. Dan selama ini aku tinggal bersama nenekku yang sangat penyayang. Meski sering merasa aneh, aku justru lebih menyayangi nenekku daripada kedua orang tuaku. Mungkin karena mereka meninggalkanku sejak aku masih kecil. Yang pasti aku senang hidup bersama nenek.
Aku dirawat seperti anak kandungnya sendiri. Aku pun diajari banyak hal. Tapi kebahagiaanku tidak serta-merta dapat menghilangkan ketakutan dari trauma masa kecil dan mimpi buruk yang sering kualami. Karenanya aku sering menangis seorang diri di kamar. Esoknya, nenek mengelus kepalaku saat aku masih pulas tertidur. Seketika itu pula aku membuka mataku melihat nenek menatapku dengan pilu. Aku tidak mengerti dengan ekspresinya waktu itu karena dia selalu tersenyum setiap kali membangunkanku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan bergegas mandi lalu berangkat bekerja. Sebagai seorang manajer pabrik, aku selalu meminta beberapa karyawan untuk menemaniku mengelilingi pabrik, sekedar untuk memastikan keadaan pabrik di sana. Kami selalu bergantian menjelajah 6 ruangan dari 7 ruangan yang ada di kantor ini. Hanya ada satu ruangan yang tidak pernah kami bersihkan. Ruangan itu tepat di sisi kanan ruangan ayahku, yaitu Pak David. Aku sebagai anaknya pun tidak tahu kenapa ruangan itu tidak pernah dibersihkan. Namun dari desas-desus yang pernah aku dengar, ruangan itu merupakan ruangan arsip berkas-berkas penting, termasuk di dalamnya ada ijazah semua karyawan. Selama mereka bekerja di sini, ijazah akan ditahan oleh perusahaan sebagai jaminannya. Itulah kenapa alasannya semua cleaning service tidak bisa sembarangan masuk ke ruang tersebut. Walau terkadang rasa penasaran tentang ruangan itu menghampiri, namun aku sedikit bersyukur karena tidak harus masuk ke ruangan itu. Entah kenapa aku berpikir kalau ruangan itu tidak kalah mengerikannya dibandingkan dengan ruangan yang lain. Bukan hanya aku yang berpikir demikian, keempat orang rekanku pun juga begitu. Kami juga mendengar suara-suara aneh, suara rintihan, bahkan tidak jarang juga suara teriakan meminta tolong dari dalam ruangan arsip. Tapi kami tidak mau mengambil resiko dengan melanggar perjanjian yang sudah kami sepakati. Lagi pula kami tidak mau nasibnya seperti Pak Imam. Pak Imam seorang satpam di gerbang 1 yang telah menghabiskan hampir 10 tahun di pabrik ini, di PHK tanpa pesangon, hanya karena terlibat percakapan dengan salah seorang pelamar kerja. Aku ingat betul waktu Pak Imam cerita kepadaku tentang apa yang membuatnya dipecat dari pabrik ini. "Pak, saya titip lamaran. Katanya suruh nitipin di pos satpam, Pak." "Iya mas, letakkan di situ saja." "Saya numpang istirahat sebentar di sini ya Pak." "Oh iya, silakan. Saya bawa masuk lamaran mas dulu ke dalam." "Iya Pak, terima kasih." Setelah membawa surat lamaran si pemuda itu, Pak Imam kembali ke pos jaganya dan berbincang dengan pemuda itu, menanyakan asal-usul pemuda itu dan bagian apa yang hendak dilamarnya. "Masnya anak nomor berapa?" tanya Pak Imam. "Saya anak bontot Pak, nomor 3. Kakak-kakak saya sudah pada meninggal semua. Mas anak ketiga." Mas, kalau kamu anak ketiga, saya sarankan mendingan jangan ngelamar kerja di sini. Bahaya mas, percaya sama saya," ujar Pak Imam sambil setengah berbisik. "Kok gitu Pak?" "Sudah percaya sama saya. Saya sudah 10 tahun kerja di sini. Sudah paham seluk-beluk pabrik ini. Kasihan orang tuamu kalau kamu kenapa-napa mas," lanjut Pak Imam masih dengan berbisik. Tapi sayangnya Pak Imam lupa kalau di sana masih ada rekan kerjanya yang biasa dipanggil dengan Joko. Joko ini memang tipikal orang yang suka cari muka di depan para atasannya, mencuri dengar percakapan Pak Imam dan melaporkannya pada Pak David. Hasilnya Pak Imam akhirnya dipecat begitu saja. Namun untungnya si pelamar kerja tidak jadi masuk, yaitu tidak jadi masuk kerja di pabrik berkat Pak Imam. Namun beberapa hari kemudian Pak Imam ditemukan tidak sadarkan diri di depan ruang arsip itu. Padahal Pak Imam sudah tidak bekerja lagi di pabrik lagi. Tapi kenapa ia ditemukan tergeletak di depan ruangan itu? Hampir sepekan ini aku selalu bermimpi buruk, digemblongin si kuntilanak merah, dikejar bayangan hitam,
dan mimpi yang menyeramkan lainnya. Seminggu ini juga seringkali terdengar suara burung gagak. Sesekali memegihkan suaranya di tengah malam membuat aku selalu bergidik ngeri. Alhamdulillah ada nenek yang setiap jam 2 malam selalu terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sedikit banyak mengurangi kengerian yang aku rasakan. Seperti hari sebelumnya, rutinitasku bekerja di kantor pabrik ini dimulai dengan briefing. Hari ini aku ditugaskan mengawasi semua staf terutama cleaning service. Tapi pagi ini perasaanku semakin tidak karuan melihat pintu itu. Pintu yang menghubungkan antara ruang Pak David dan ruang arsip yang misterius. Berbeda dengan pintu yang ada di luar, sepertinya pintu ini tidak terkunci. Aku harus bekerja sama dengannya. Gumamku melihat Andik sedang sibuk mengepel lantai di bawah deretan kursi yang biasa digunakan untuk meeting. Aku akan menyusup masuk ke dalam ruangan arsip tersebut untuk mengobati rasa penasaranku dan meminta Andik berjaga jika ada orang yang datang di ruangan ini. Aku rasa 15 menit sudah cukup untuk melihat isi dalam ruangan arsip. Seperti dugaanku, pintu ini dari ruangan Pak David tidak dikunci. Di dalam ruangan arsip itu berjajar rak-rak dokumen berlaci berdasarkan alfabet tersusun dengan rapi. Mataku berhenti sejenak pada rak berlaci dengan tulisan kecil di atasnya, yaitu ijazah. Kupandang sekitar ruangan sekilas tidak ada yang aneh, sampai mataku kembali terhenti pada sebuah lemari kaca, lemari dengan tinggi 4 susun dan lebih terlihat seperti lemari pajangan. Yang membuatku bingung adalah banyaknya foto-foto di dalamnya, foto karyawan pabrik yang telah meninggal dunia. Aku mencoba menenangkan hatiku dengan berpikir mungkin untuk mengenang mereka saja. Tapi ternyata hatiku kembali gundah saat aku melihat meja di sebelah lemari itu, meja kerja yang seharusnya ditaruh buku. Ini malah berjajar rapi bingkai kecil seukuran 4x5 berisi wajah-wajah yang sebagian besar sangat familiar bagiku. Melihat semua itu, benakku dipenuhi berbagai pertanyaan dan hati pun menjadi gelisah. Tunggu, bingkai foto itu jatuh, batinku saat hendak keluar dari ruangan arsip. Aku berniat untuk membantu merapikan. Aku ambil foto yang terjatuh itu. Betapa kagetnya aku seketika keringat dingin mengucur dan jantung berdegup dengan kencang. Bingkai itu ada foto diriku sendiri dengan lengkap namaku, tanggal lahir, dan aku anak ketiga. La ilaha illallah. Sontak teringat akan peringatan dari Pak Imam. Dari luar, Andik sudah memberi tanda untuk segera keluar. Tanpa pikir panjang, aku pungut fotoku dan berusaha mengambil ijazah yang ada di loker itu. Alhamdulillah Allah memudahkan jalanku. Mungkin karena doa nenekku di sepertiga malamnya untuk keselamatanku, ijazahku pun aku temukan dengan cepat, dan aku bergegas. Aku keluar ruangan dengan membawa foto dan ijazahku itu. Aku minta kepada Andik untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain. Setelah itu aku izin untuk pulang dengan alasan sakit. Aku segera pulang dengan wajah yang pucat pasi. Sesamanya di rumah, nenekku pun tahu gelagatku. Saat itu nenekku duduk di sampingku dengan mengelus rambutku dan tiba-tiba nenek berkata, "Nan, sepertinya sudah saatnya nenek menceritakan apa yang sebenarnya terjadi," kata nenek dengan pelan. "Maksud nenek apa, Nek?" Nenek kemudian membantuku untuk duduk. Sambil memegangi tanganku yang hangat, nenek memulai ceritanya. Dulu pabrik ayah hanyalah usaha kecil. Kualitas baju yang jelek dan harga yang terlalu tinggi menyebabkan banyak pelanggan menghilang. Setiap bulannya ia merugi. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari pabrik itu. Hingga suatu hari ayah berani mengambil resiko untuk memakai pesugihan. Dia takut kalau penghasilan satu-satunya itu bangkrut. Akhirnya setelah menemui seorang dukun, ayah sepakat melakukan ritual pesugihan yang ternyata
menjadi penyebab banyaknya karyawan yang meninggal dunia di pabriknya. Kata dukun itu, selain menyiapkan ruangan untuk ritual, ayah harus menumbalkan seseorang setiap malam Jumat Kliwon. Ia tentu tidak ingin mengorbankan keluarganya untuk hal itu. Bagaimana mungkin ayah melakukan itu saat alasan menggunakan pesugihan adalah demi kelangsungan hidup keluarganya? Ayah kemudian terpaksa menumbalkan satu persatu pegawainya agar pesugihan itu berjalan dengan lancar. Mulai dari memberikan wawancara yang dipenuhi pertanyaan terkait kecocokan weton pegawai sebagai tumbal, hingga mengeksekusi sendiri pegawainya, semua ayah lakukan demi kami. Pabrik ayah semakin ramai pelanggan setelah itu. Dengan keuntungan yang bertambah, pabrik ayah juga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Alhasil pegawai ayah semakin bertambah banyak. Hal ini juga menjadi pertanda baik bagi ayah, karena ia akan lebih leluasa memilih tumbalnya. Mulanya tidak ada satupun pegawai yang mencurigai pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun suatu hari ada seorang pegawai yang membuat semua rencana ayah berantakan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia sedang menyekap seorang pegawai yang sudah dipilih menjadi tumbal di gudang penyimpanan. Saat ia mau mengeksekusi pegawai di depannya itu, tiba-tiba terdengar suara di belakang pintu. Saat ayah membuka pintu, ia melihat seseorang berlari keluar dari pabrik. Sekilas ia melihat seseorang yang berlari itu. Selesai sudah, ayah tertangkap basah melakukan pesugihan oleh pegawainya, Saliman. Karena takut ketahuan oleh pegawai lainnya, ayah terpaksa mendatangi dukun yang dulu pernah membantunya. Ia ingin membunuh Saliman agar bisa tutup mulut dengan apa yang sudah dilihatnya di gudang. Dukun itu mengabulkan permintaan ayah. Saliman meninggal dengan penyakit yang tidak jelas 2 hari kemudian. Nah, semenjak itu, ayah, ibu pergi keluar kota sampai sekarang ini, dan ya, ritual pesugihan ini tetap berlangsung. Aku dibuat terkejut oleh fakta itu. Tidak menyangka ternyata orang tuaku melakukan pesugihan demi kekayaan usahanya. Namun, cerita itu belum berakhir. Untuk kali ini, ayah lalai dan tidak mengindahkan peringatan yang seharusnya ia dengarkan. Sehari setelah nenek menceritakan itu, ada salah satu karyawan pabrik yang meninggal, sebut saja namanya Roni. Istrinya datang ke pabrik milik ayah. Ia berdiri di tengah pabrik dan berkata sumpah serapah kepada ayah. Dasar manusia biadab, terkutuklah kau dan juga keluargamu atas semua pegawai yang sudah kau tumbalkan untuk pesugihanmu. Aku bersumpah atas kematianmu. Ingat, kesengsaraanmu tidak akan berhenti pada dirimu saja. Aku juga bersumpah kalian berdua besok akan mati. Istri Roni mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan keras-kerasnya di hadapan semua pegawai yang sibuk bekerja di bagian masing-masing. Kebetulan hari itu ayah dan ibuku pulang untuk mengunjungi pabrik. Ayahku hanya mentertawakan perkataan itu. Memang, perkataan itu tidak mempengaruhi ayah, tapi justru pegawai pabrik lain. Saat kejadian itu, banyak pegawai yang mengambil cuti dan berakhir tidak bekerja lagi. Mereka percaya dengan perkataan istri Roni dan takut dijadikan tumbal. Hal itu tentu mempengaruhi kinerja pabrik. Semakin hari, produk yang dihasilkan semakin berkurang. Keuntungan pabrik juga semakin menyusut. Yang lebih parahnya lagi, kemerosotan itu mempengaruhi ritual pesugihan ayah. Ia tidak bisa lagi memperdayakan pegawainya untuk dijadikan tumbal. Ayah jadi frustasi dan sering uring-uringan. Ibu yang selama ini menjadi penenang ayah sudah tidak mempan lagi. Hingga suatu hari, saat mereka menuju dukun langganannya, mereka tewas kecelakaan akibat ayah terlibat argumen pedas dengan ibu saat menyetir. Aku dibalut syok atas kejadian yang menimpa keluargaku ini. Akhirnya, aku tahu penyebab kondisiku yang seperti sekarang ini. Dan sekarang, aku bisa tidur tanpa bermimpikan ayah sebagai sosok yang seram. Yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang mendengarkan cerita kali ini, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen
di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian memiliki pengalaman horor atau kisah mistis lainnya yang kalian alami sendiri ataupun keluarga kalian ataupun teman kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena dengan itu, kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula, dengan cara kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, pembelajarannya, nilai-nilai positifnya, ya kalian semoga bisa mengambilnya dan buang yang buruk-buruk ya teman-teman, buang jauh-jauh pokoknya. Dan dari semua itu jadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk video kali ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.